Saudara, minggu ini kita sampai dalam permohonan yang terakhir dalam doa Bapa kami, yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara, ketika membahas permintaan ini, kita mungkin perlu bertanya tentang pencobaan. Saudara, misalnya, kenapa kita berdoa kepada Tuhan agar tidak membawa kita ke dalam pencobaan? Saudara, bukankah Tuhan seharusnya tidak mencobai? Nah, sudah tentu di satu sisi benar karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan demikian. Yakobus pasal yang pertama ayat 13 mengatakan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, maka pertanyaannya, mengapa kita berdoa seperti ini? Nah, saudara, untuk mengerti hal ini kita perlu mengerti fakta bahwa Allah berkuasa atas segala hal, termasuk setan dan segala kuasa jahat. Saudara, kita mungkin ingat kisah di mana setan harus meminta izin kepada Allah sebelum dia mencobai Ayub. Nah, maka dengan cara berpikir demikian kita mengerti bahwa pencobaan yang dilakukan oleh setan atau kuasa si jahat kepada kita, yang artinya adalah godaan untuk berdosa, saudara, itu bisa terjadi atas seizin Allah. Saudara, maka ketika kita berdoa agar Allah tidak membawa kita ke dalam pencobaan, artinya kita berdoa agar Tuhan tidak membiarkan kita dicobai oleh si jahat, sehingga kita jatuh di dalam dosa. Saudara, perhatikan, saya kira ini jadi sebuah doa yang sangat penting untuk terus kita naikkan. Kenapa? Karena kita menyadari betapa rentannya kita berdosa, betapa lemahnya kita untuk mengikuti keinginan kita sendiri. Dan di saat bersamaan kita juga menyadari betapa kuatnya daya tarik dunia. Dan betapa mudahnya kedagingan kita membuat kita jatuh. Saudara, maka kita berdoa kepada Tuhan agar tidak membiarkan kita dicobai si jahat. Tetapi, kalaupun Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan, saudara, doa ini juga berarti kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita di dalam pencobaan itu. Sehingga waktu kita dicobai, saudara, kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dan sekali lagi, ini jadi doa yang perlu terus kita naikkan karena kita mengingat betapa rentannya kita, betapa mudahnya kita jatuh ke dalam dosa. Dan saudara, saya kira ini sebetulnya kabar baik buat kita. Saudara, bayangkan kita hanya bisa menggunakan kekuatan kita sendiri waktu dicobai. Saudara, bukankah kita rentan sekali jatuh di dalam dosa? Maka ini jadi kabar baik karena kita tidak perlu menghadapi pencobaan itu seorang diri. Kita bersyukur kepada Bapa yang telah memberikan anaknya, Yesus Kristus, yang telah menang atas pencobaan. Sehingga di dalam Dia, kita bisa berdiri teguh. Kita bisa punya kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Kita tidak jatuh di dalam dosa. Saudara, bahkan mungkin lewat pencobaan yang kita alami, kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Maka biarlah ini terus jadi doa kita bersama. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin.